Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rizki dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kita kenal. Ada sosok yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah sosok orang soleh yang hidup di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermukim dan bertempat tinggal di kota Yaman. Uwais Al-Qarni hidup sejaman dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Uwais Al-Qarni tidak bisa bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena begitu khidmatnya berbakti kepada orang tuanya, sehingga tidak ada kesempatan untuk bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia hanya bisa bertemu dengan sahabat dan dimasukkan dengan kepada golongan tabi'in, yaitu mereka yang bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uwais Al-Qarni adalah sosok orang yang soleh, yang terkenal di langit, seorang hamba yang dirindukan oleh sorga dan tidak terkenal oleh bumi. Sampai-sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, berpesan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, "Ya Umar, kalau engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka mintakan istighfar kepada Allah untukmu dan berdoalah kepada Allah kepada Uwais Al-Qarni untuk bisa dimintakan doanya." Uwais Al-Qarni adalah sosok soleh. Mengapa dia sosok yang dirindukan oleh surga, terkenal di langit? Karena beliau adalah orang yang punya begitu kuat pengabdiannya kepada ibunya, yang waktu itu ibunya dalam keadaan yang sudah tua, kemudian dalam keadaan lumpuh, maka habis waktunya dipergunakan untuk mengurus ibunya yang tercinta. Sampai suatu ketika Uwais Al-Qarni mendapatkan permintaan dari ibunya. Ibunya berharap agar bisa melaksanakan ibadah haji dan bisa menunaikan ibadah haji bersama anak-anaknya. Maka kemudian Uwais Al-Qarni yang dalam keadaan miskin, dalam keadaan papa, berpikir bagaimana bisa melaksanakan dan menunaikan keinginan ibunya, sementara kondisinya dalam keadaan papa, dalam keadaan serba kekurangan, dan tentunya dalam keadaan miskin. Sampai akhirnya terpikirlah Uwais Al-Qarni kemudian membeli seekor anak sapi, anak lembu, yang kemudian dibuatkan kandang di atas bukit. Kemudian anak lembu ini setiap pagi oleh Uwais Al-Qarni digendong dari atas bukit ke bawah, terus setiap hari digendong ke bawah, sampai penduduk yang ada di sekitar itu menganggap Uwais Al-Qarni adalah sosok yang gendang, yang sudah error dalam keadaan berpikirnya. Bagaimana seekor lembu, anak lembu, digendongnya setiap pagi. Tapi kemudian sosok lembu ini kemudian semakin hari semakin besar. Kemudian dia merasa sudah cukup menggendong ibunya, maka berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang jaraknya dari kota Yaman hampir 1900 km panjangnya kurang lebih. Maka Uwais Al-Qarni menggendong dan membopong ibunya dalam perjalanan jauh yang penuh dengan tantangan dalam keadaan gurun pasir. Sampailah kemudian ibunya dan Uwais Al-Qarni bisa melaksanakan ibadah haji. Ketika wukuf digendong, ketika melakukan kewajiban melontar digendong, sampai kemudian melaksanakan ibadah tawaf dan bagian-bagian rukun haji dibopongnya ibunya dengan penuh kekhidmatan dan penuh kecintaan. Sampai kemudian
Uwais Al-Qarni berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di depan Ka'bah. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dan rahmati dosa ibu saya. Masukkanlah ibu saya ke dalam sorgamu yang maha luas dan maha indah. Ya Rabb, berikan limpahan rahmat kepada ibunya. Mendengar Uwais Qarni berdoa seperti ibunya, seperti itu untuk ibunya, kemudian ibunya bertanya, Uwais, kenapa engkau berdoa hanya untuk aku, ibumu yang papa ini, tidak berdoa kepada Allah untukmu? Maka apa jawab Uwais Qarni? Ibu, cukuplah ridho ibu sebagai pengantar aku masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulia dan begitu khidmatnya seorang Uwais Al-Qarni memohonkan rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala demi kecintaan kepada ibunya. Sampai kemudian berusahalah Uwais Al-Qarni bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu berada di kota Mekah, dan kemudian berangkat ke kota Madinah, kemudian ingin bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu diketuklah pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dibukakan pintu. Ternyata yang membukakan adalah istri Rasulullah, Siti Aisyah, yang kemudian mengabarkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada di tempat Rasulullah sedang melakukan peperangan. Maka karena tidak bisa menunggu dan harus mengurus ibunya dan mengantarkan ibunya, kemudian Uwais Al-Qarni bertitip salam kepada Siti Aisyah agar disampaikan salamnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian pulanglah Uwais Qarni, dan sepanjang kehidupannya tidak bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Sayyidina Umar agar nanti kalau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, memohonkanlah istighfar kepada Allah agar dia mendapatkan rahmat dari Allah, dan mintakan doa kepada Uwais Al-Qarni, munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian Sayyidina Umar terheran, kemudian berpesan dan bertanya-tanya kepada mereka kafilah-kafilah dari Yaman yang datang ke situ, siapa yang mengenal Uwais Al-Qarni. Sampai kemudian bertemulah dengan Uwais Al-Qarni, kemudian dilaksanakanlah itu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memohonkan istighfar kepada Allah oleh Uwais Qarni dan memunajatkan doa kepada Uwais Qarni. Itulah sebuah kisah yang menarik tentang Uwais Qarni, agar kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan dan senantiasa berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan senantiasa kita bisa lebih baik dalam kehidupan ini, dan mudah-mudahan kisah menarik ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.